Selamat datang di channel kami. Football on Air adalah rumahnya para pecinta sepak bola sejati. Di sini, kamu bakal dapat konten terkini, tajam, dan seru seputar dunia sepak bola. Didier Drogba, raja yang menyatukan negeri. Anak dari Abidjan, negeri yang terluka Abidjan, tahun 1810-an. Seorang bocah bernama Didier Yves Drogba, Tebili, lahir di tengah gejolak sosial dan ekonomi. Sang ayah bangkir sederhana, sang ibu guru penuh kasih. Namun negaranya goyah, kemiskinan, korupsi, dan ketegangan etnis. Pada usia 5 tahun, Didier dikirim ke Prancis, ke rumah pamannya Michel Goba. Dengan koper kecil dan air mata yang belum kering, ia meninggalkan tanah kelahirannya. Bab ini penuh nostalgia dan luka batin yang membentuk fondasi mental sang legenda. Sepatu tua dan jalan berliku. Di Prancis, Didier kecil kesulitan beradaptasi. Ia tidak tahu bahasa, tidak punya teman, dan kerap dipandang sebelah mata. Ia bermain bola dengan sepatu sobek di jalanan Vannes. Tapi bola tak pernah menolaknya. Dari situlah lahir impian. Terlambat, tapi tidak gagal. Tidak seperti pemain elit lainnya. Drogba baru menjadi profesional di usia 21. Ia bekerja paruh waktu, kuliah, dan tetap berlatih. Di Le Mans, ia nyaris dilepas karena cedera berulang. Tapi ia tetap bertahan. Bab ini menekankan pentingnya konsistensi dan kepercayaan diri dalam proses yang lambat. Kebangkitan di Guingamp, musim 2002 sampai 2003. Di klub kecil Guingamp, Drogba mencetak 17 gol dan membawa klub selamat dari degradasi. Bakatnya mulai diperhatikan. Disinilah benih legenda mulai tumbuh. Pelatih dan pemain lawan mulai menyadari, striker ini beda. Marcel, sekali musim yang mengubah dunia satu musim. Itu saja yang Drogba butuhkan untuk jadi ikon Marcel. Ia mencetak gol demi gol, membawa tim ke final UEFA Cup. Kota itu jatuh cinta. Ia bukan hanya pemain, tapi simbol gairah. Ia bermain dengan hati, menangis bersama fans, dan memeluk setiap anak kecil di tribun. Chelsea tanah para raja, Jose Mourinho membawa Drogba ke Chelsea. Awalnya, ia dicemooh. Terlalu mahal, suka diving, tidak klinis. Tapi perlahan, ia membungkam semuanya. Gol-gol di final FA Cup, dominasi di Premier League, dan penampilan epik di Liga Champions menjadikan Drogba legenda. Tapi di balik itu semua, ia adalah pemimpin yang mengangkat moral tim. Bab ini juga menyisipkan konflik dengan pemain lain, cedera, dan perjuangan internal di klub yang penuh tekanan. The Munich Miracle Final Liga Champions 2012. Chelsea menghadapi Bayern Munich di kandang lawan. Drogba mencetak gol penyama di menit 88 dan mencetak penalti kemenangan. Air mata membasahi wajahnya. Ini untuk semuanya. Untuk ibu saya, untuk negara saya, untuk mereka yang tidak percaya pada saya. Teriakan perdamaian di tengah darah. Tahun 2005, Pantai Gading dilanda perang saudara. Pasca kelolosan ke Piala Dunia, Drogba menggunakan siaran langsung untuk memohon perdamaian. Ia berlutut, merangkul rekan setim, dan berkata, "Lupakan politik, hentikan senjata. Kami ingin bermain untuk satu negara, bukan dua." Pidatonya mengguncang. 5 hari kemudian, para pemimpin politik mengumumkan gencatan senjata. Sepak bola menyatukan negeri. Kapten tanpa mahkota, pahlawan tanpa panggung Drogba tidak pernah menjuarai Piala Afrika. Ia gagal di final 2006 dan 2012. Tapi rakyat tak pernah menyalahkannya, karena mereka tahu ia telah memberi lebih dari yang diminta. Perdamaian, harga diri, dan pengakuan dunia pada Pantai Gading. Dari lapangan ke rakyat usai pensiun, Drogba membangun rumah sakit, sekolah, dan menyumbangkan jutaan dolar lewat yayasannya. Ia juga menyuarakan isu kesehatan, pendidikan, dan olahraga anak-anak. Bahkan ketika gagal jadi presiden Federasi Sepak Bola, rakyat tetap melihatnya sebagai pemimpin sejati. Warisan seorang raja kini Drogba menjadi panutan global. Pemuda Afrika menyebut namanya sejajar dengan Nelson Mandela dan Kofi Annan. Tidak ada genta perang yang lebih kuat dari suara damai yang datang dari hati rakyat. Drogba adalah suara itu. Legenda sejati tak pernah pensiun, kisah Drogba tak berhenti saat ia gantung sepatu.
Ia tetap hidup dalam mimpi setiap anak yang bermain bola di jalanan Abidjan. Dalam setiap pelatih yang berkata, "Jangan menyerah." Dalam setiap bangsa yang mencari harapan dalam gelap. Ia datang bukan untuk trofi, ia datang membawa cahaya.